jelas tiap bulan Mei teman-teman ya, ada banyak sekali kemungkinan hidup yang bisa kita pilih ya. Maybe yes, maybe no, maybe right, maybe left ya. Jalan yang dilalui boleh sama ya, tapi respon yang kita pilih buat ngadepin apa yang terjadi bisa jadi berbeda. Tergantung dari pilihan kamu, pilihan ke aku, pilihan dia ya. Dan semoga barengan sama Oracle Card Indonesia bulan Mei ini kita juga bisa menjadikan bulan ini adalah bulan pembelajaran, pemahaman ya yang baru. Sama seperti bulan-bulan lainnya dan bahkan lebih baik lagi pastinya ya, sehingga bulan Mei ini kita juga bisa lalui dengan indah, lebih baik lagi daripada bulan sebelumnya. Ayo kita baca yuk per zodiak teman-teman ya, general reading buat kamu ya teman-teman Capricorn ya di bulan Mei ini. Dan buat teman-teman yang mau menghendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, right? Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will pray with beautiful word for you. Alright ya, di bulan ini, bulan Mei ini ya, buat teman-teman Capricorn kita bakalan baca overall ya seperti apakah bulan Mei ini, lalu hubungan relationship kamu di bulan Mei ini, dan buat teman-teman yang jomblo ya, dan karir serta keuangan, kesehatan serta saran-saran buat ngadepin bulan ini. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Dari mulai overall dulu ya, kita akan shuffling dulu overall buat kamu di bulan Mei ini ya Capricorn. Oke, kita akan coba lihat, right? Ini untuk deck pertama ya teman-teman ya, kita akan shuffling juga sekalian deck yang kedua ya buat kamu Capricorn di bulan Mei. Capricorn, untuk teman-teman Capricorn di bulan Mei. Oke, alright. Oke, ini buat bulan ini ya, kita akan ambil 3 kartu teman-teman ya untuk overall bulan ini seperti apa. Ada illusion dan juga satu kartu lagi ada vision ya, ini kartu yang tadi. Oke. Right, kita akan tambahin satu kartu sekalian ya, kita akan lihat simbolnya sekalian. Oke, kita lihat ya, kita bahas satu persatu dari mulai illusion ya. Illusion, hati-hati terjebak ilusi ya. Jadi bulan ini mungkin aja beberapa teman-teman ya, ada yang benar-benar ngalamin apa sih, kayak dikasih janji-janji manis gitu kan. Terus habis gitu sibuk sama angan-angannya sendiri gitu, padahal mungkin itu belum nyata teman-teman ya, belum tentu terjadi juga kayak begitu ya. Jadi di bulan ini mesti belajar buat hati-hati sih ya, hati-hati secara pikirannya kamu juga ya, jangan sampai terlalu terlena dengan ilusi-ilusi, halusinasi di pikirannya kamu ya, padahal sebenarnya mungkin itu beda banget ya, sangat-sangat berbeda dan jauh banget bedanya dengan yang terjadi secara nyata ya. Dan juga apa yang kamu lakukan di bulan-bulan yang lalu teman-teman ya, mungkin akan terbayar ya di bulan ini. Jadi pengorbanan yang kamu lakukan di bulan-bulan lalu ya, ini bakalan juga menumbuhkan ada hasil lah ya di bulan sekarang ini, walaupun mungkin hasilnya masih belum kelihatan banget gitu ya, tapi udah mulai kayak terlihat lah titik cerahnya itu seperti apa ya. Lalu ada komitmen ya, komitmen ini adalah tentang kamu yang menghargai dan menjaga ya komitmen apa yang sudah kamu pilih ya dalam hidupnya kamu teman-teman ya. Jangan sampai ya hal-hal yang hadir ya, yang kayak sesaat dan memberikan kamu godaan-godaan itu membuat kamu tergoda gitu ya. Contoh udah punya pasangan gitu kan, terus kenalan gitu sama orang lain gitu kan, mungkin lebih menarik, mungkin lebih enak diajak ngomong, terus kayak bener-bener kayak dia ngedengerin ya, ini jangan teman-teman ya. Artinya berteman boleh gitu kan, tapi tetap ada batasan dimana kamu udah punya pasangan ya. Ini mungkin terjadi seperti itu. Pekerjaan juga ya, kamu udah mulai kerja gitu kan, mulai usaha gitu, terus habis gitu belum kelihatan hasilnya dan kamu udah nyerah gitu kan, dan ada peluang-peluang lain dan kamu ngelihat dan akhirnya nggak fokus. Nah ini jangan juga teman-teman ya, tetap stay komitmen pada apa yang sudah kamu pilih, apapun hasilnya nanti jalanin dulu gitu ya di bulan Mei ini. Oke?
Ya, vision juga seperti itu ya, memiliki sesuatu hal untuk kamu kejar ya. Jadi jangan sampai kayak bulan-bulan yang sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak model ya udah deh dijalanin aja gitu kan, ya udah deh apa itu, tapi nggak punya planning gitu ya. Bukan berarti kamu harus takut sama masa depan gitu, enggak ya, tapi lebih ke kayak mau di planning, apa sih yang kamu mau kejar gitu, apa yang mau kamu raih gitu ya di bulan ini, apa yang kamu mau lakukan gitu ya di bulan ini. Jadi punya tujuan lah, punya tujuan yang kamu mau tuju di bulan Mei ini ya teman-teman ya, punya hal yang kamu mau lakukan ya di bulan Mei ini. Oke ya. Ini juga apa ya, lebih ini juga kamu diingetin buat lebih ini upgrade ilmu kamu, pengetahuannya kamu juga ya di bulan ini. Oke. Selanjutnya ada simbol, simbolnya kita lihat di sini ya. Ini ada ini juga tentang pengetahuan loh teman-teman ya, tentang pengetahuan ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, ini ada simbol thought ya. Simbol ini bercerita mengenai pembelajaran ya. Jadi Taut ini dianggap sebagai mitologinya ya, ini adalah dewa ilmu ya kan, ilmu pengetahuan, lalu mujizat juga ya, kebaikan, kebajikan ya, halal yang dewa bulan juga ya teman-teman. Ini diingetin buat apa? Mengekspresikan diri ya. Jangan takut salah dalam hidupnya kamu ya. Artinya gini, kadang orang kan gitu ya, saking takut salahnya malah nggak ngapa-ngapain ya. Segala sesuatu tuh pasti ada resikonya ya kan. Kita mau milih kayak apapun ya, seminim-minim apapun resikonya, pasti ada resikonya. Jadi nggak perlu takut salah teman-teman ya. Salah itu kita belajar dari kesalahan gitu. Jangan sampai kesalahan itu jadi kamu tuh jadi nggak mau melangkah gitu ya. Seperti itu, karena sejatinya sebagai seorang manusia ya, kita pastinya selalu belajar dan mau belajar terus gitu kan. Even kalau misalkan kita dianggap melakukan sesuatu hal yang salah, atau kamu merasa melakukan kesalahan ya, pasti juga ada pembelajaran di sana teman-teman ya. Jadi punya juga ide kreatif, yuk apa sih yang mau kamu pelajari setiap hari gitu ya selama bulan Mei ini. Ini juga akan membuat kamu tuh jauh lebih belajar ya, jauh lebih berani lagi. Kalau misalkan kita nggak berani tuh karena kita nggak tahu gitu kan, kita nggak kenal dan kita nggak ngerti, belum pernah mengalami. Tapi kalau misalkan kita udah pernah ngalamin, kita udah ngerti ya, kita pasti akan jauh lebih berani daripada yang sebelumnya ya. Teman-teman percaya sama potensi kamu deh ya di bulan ini. Oke. Selanjutnya untuk relationship ya. Relationship kamu di bulan ini ada reality. Hal yang mungkin kamu inginkan ini berbanding terbalik ya sama apa yang kamu lihat di kenyataan gitu. Tapi teman-teman ya, jangan surut gitu ya. Ada kalanya kita juga mesti belajar untuk ngerti kapasitas dari dirinya kita, kapasitas dari pasangan kita ya, seperti apa. Manusia ya, termasuk pasangan kamu dan kamu sendiri, itu diciptakan semuanya dengan kelebihan dan keterbatasan ya. Apa yang kita anggap keterbatasan biasanya juga belum tentu loh menurut orang lain atau menurut dia sebagai satu keterbatasan, right ya. Bisa jadi ini menurut kita aja atau versinya kita aja. Dan ya lebih baik sih kalau misalkan di relationship yang kalian jalani ini menyadari bahwa tiap-tiap manusia, bahkan kamu, bahkan dia ya sebagai pasangan kamu, ini punya yang namanya keterbatasan. Jadi jangan mencoba memaksakan kehendak kamu ya untuk dia, untuk dilakukan dengan dasar kayak maksa dengan dasar aku tahu yang terbaik buat kamu gitu ya, seperti itu. Ini memaksakan sesuatu hal bisa bikin seseorang itu jadi frustasi ya. Kamunya sendiri yang maksa juga frustasi gitu kan, dianya sendiri yang dipaksa juga frustasi. Jadi buat apa ya? Belajar beradaptasi, belajar menerima perbedaannya kamu ya. Dan juga ini juga untuk beberapa teman-teman ya, juga mesti menyadari realistis ya. Mungkin saja ya beberapa hal ya itu berbeda dengan apa yang terjadi gitu ya, apa yang dia ungkapkan gitu kan, mungkin nggak sesuai dengan kenyataan ya. Legowo gitu kan, legowo untuk bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Oke ya. Selanjutnya kita coba lihat buat simbol ya, simbol untuk relationship ya. Untuk relationship ada simbol
Waving cat ya, waving cat ini tentang surprise, kejutan ya, menjalin koneksi emosi lagi barengan sama pasangannya. Dan juga teman-teman ya, ini ada orang-orang yang hadir ya, whether itu orang-orang di masa lalu ataupun orang-orang yang baru ya teman-teman ya. Tapi ini ada orang yang hadir antara temen kalian ataupun orang baru yang hadir gitu kan, yang kalian kenal ya, atau salah satu dari kalian kenal ya. Tapi ini ada kehadiran orang ya, ada kehadiran orang di antara hubungan kalian ya. Ini bukan hanya kayak apa ya, kayak orang ketiga gitu ya, bukan hanya itu aja teman-teman ya, tapi lebih ke kayak apa ya, itu mungkin ya, tapi ada kemungkinan lain ya, sahabat kamu, temen kalian berdua gitu, seseorang baru yang pada akhirnya menjadi teman dan sahabat kalian. Ini bisa jadi ya di bulan Mei ini. Oke ya, selanjutnya kita baca buat teman-teman yang jomblo ya. Untuk teman-teman yang jomblo ada love, belajar sayang sama diri, belajar peduli sama diri, terus habis gitu ngerawat diri juga teman-teman ya. Karena yang ya kita nggak bisa ngarepin orang lain buat sayang sama kita, right ya. Apalagi kalau misalkan kita minta sayang dari orang lain gitu kan, kamu perhatiin aku dong gitu kan, kamu kan sebagai temanku gitu ya. Temen ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ada kalanya ketika kita, sebelum kita meminta sayang dari orang lain, kita belajar buat sayang sama diri kita sendiri. Ada kalanya ketika kita mengharapkan sesuatu hal dari orang lain ya, kita belajar buat lebih care sama diri kita sendiri ya, seperti itu. Oke, di bulan ini ya, belajar sayang sama diri. Terus kita lihat di simbol ada apple bite ya. Apple bite ini tentang tanggung jawab sih teman-teman ya. Jadi gini, semakin besar ya, semakin tinggi jabatannya kamu, pastinya semakin tinggi pula ya tanggung jawabnya kamu. Semakin banyak ilmu yang kamu miliki ya, kamu belajar lebih banyak, dapat pemahaman juga yang banyak banget gitu ya, tentang hidup, tentang apapun lah ya. Semakin besar pula tanggung jawabnya kamu gitu ya. Jadi belajar bertanggung jawab nih benar-benar ya di bulan Mei ini ya. Tanggung jawab, terutama tanggung jawab sama hidup kamu sendiri, right ya. Kita baca buat kesehatan ya. Kesehatan kamu ada wisdom. Kesehatan kita nggak bisa ya sehat gitu kan, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa ya. Berharap sehat dengan cuman baca artikel doang tentang kesehatan, yang nggak sehat juga teman-teman ya. Tapi kesehatan adalah bagaimana cara kita melakukan, how to respond ya, merespon gitu kan, melakukan olahraga, bukan mikirin olahraga apa gitu kan, tapi melakukan olahraga apa yang cocok buat kamu, badan kamu ya, seperti itu. Makan, bukannya mikirin menunya apa gitu kan, tapi melakukan ya, misalkan diet gitu kan, atau apa yang memang benar-benar gizinya tuh benar-benar diperhatikan teman-teman ya, dan dilakukan ya, dimakan ya, bukan hanya dipikirin doang gitu ya. Tidur juga kayak gitu, gimana caranya supaya tidurnya berkualitas gitu kan, bukan hanya dipikirin doang supaya tidurnya berkualitas gitu kan, tapi tidurlah yang berkualitas, seperti itu ya. Ini buat kesehatan kamu teman-teman. Kita tambahin untuk 2 kartu ya, 2 kartu 1 simbol. Di sini ada simbol moon ya. Moon ini tentang orang-orang sekitarnya kamu sih ya. Ini lagi pada ini nih teman-teman ya, lagi pada perasa banget ya, lagi pada perasa, lagi lagi pada kurang baik lah ya secara emosi. Nah ini berarti kesehatan kalian juga pengaruhnya di sini nih ya, ke emosi, ke kesehatan emosional, kesehatan pikirannya kalian ya. Ini yang perlu dijaga nih di bulan Mei ini. Jangan sampai ya di lingkungan yang benar-benar yang kayak begitu itu kan, secara emosi kurang bagus, kamunya juga ikutan tersulut kurang bagus ya, jangan. Oke ya teman-teman. Badannya kita juga kadang-kadang udah ngasih tahu ya, kode-kode ke diri kita gini ya, kita kadang-kadang nggak mau ngerasain gitu ya. Ya. Ayo dirasain teman-teman. Kalau emang udah nggak nyaman ya istirahat ya. Oke. Selanjutnya buat setelah kesehatan, keuangan ya. Keuangan yuk, keuangan sama karir kamu ya. Wah, punya keinginan itu bagus ya, punya keinginan itu bagus. Tapi kalau misalkan keinginan ini pada akhirnya membuat kamu jadi capek, lelah sendiri teman-teman ya
ada bagusnya sedikit dikurangi ya. Punya ambisi bagus tapi jangan sampai ambisius ya, karena ya bakalan capek sendiri kamunya ya. Melepaskan ego ya, tapi bukan berarti kamu nggak boleh punya keinginan loh ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kebablasan tuh biasanya kita gampang banget terbawa emosi ya, karena syarat dengan pembuktian diri ya, pada akhirnya malah terbawa-bawa emosi. Ayo ya, di bulan ini kendalikan diri, tahu kapasitas dirinya kita, nggak maksa gitu ya. Artinya bukan berarti kita nggak bisa, tapi ada masanya ya, jangan mudah terbawa emosi juga. Oke, ini juga diingetin buat teman-teman, belajar buat nabung yuk buat esok hari ya, jangan sampai spend sesuatu hal yang terlalu berlebihan ya. Dan juga jangan hanya ingat buat diri sendiri teman-teman ya, sometimes kita need to share ya, perlu untuk berbagi. Oke ya, selanjutnya buat simbol ya, simbolnya kamu di keuangan ya. Ini ada mushroom explosion ya, mushroom explosion lah ya. Ya, explosion ini tentang kebimbangan sama konflik-konflik dalam diri. Ini lebih ke konflik internal sih ya teman-teman ya. Jadi kayak kebimbangannya kamu ya, ketakutannya kamu, kekhawatirannya kamu ya, ini menghalangi dirinya kamu sendiri buat maju gitu ya. Jadi ini tentang diri kamu sendiri, internal sih, konflik-konflik internal dalam diri ya, kayak gitu. Nah ini jangan ditekan-tekan teman-teman ya, kalau ditekan jadi meledak nih suatu saat ya. Oke, ini perlu didamaikan konflik-konflik yang ada di dalam dirinya kamu ini ya. Selanjutnya kita baca buat saran ya buat kalian ya. Saran buat kalian di bulan ini ada 3, ada emotion, freedom, and hope. Kadang-kadang teman-teman ya, belajar mendengar itu perlu banget gitu, karena dengan mendengar ya kadang-kadang kita bisa lebih bijak melihat sesuatu hal teman-teman, dan gak hidup di frame-nya kita sendiri gitu ya. Karena belum tentu yang menurut kita benar tuh benar loh teman-teman ya, dan belum tentu juga menurut orang lain salah ya kan, menurut kita salah ya. Segala sesuatu hal kita perlu pelajari dengan baik-baik ya, punya prinsip bagus tapi jangan juga keras kepala ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kita juga belajar buat lebih fleksibel lagi ya. Fleksibel teman-teman, belajar mendengarkan, mau mendengarkan ya, supaya apa? Supaya pandangan kita lebih luas lagi. Lalu ada emotion ya, emotion ada Mars di Aries. Bulan ini juga kurang ini ya teman-teman ya, agak kurang gampang ya, agak kurang gampang buat kamu nih teman-teman. Mars ini cerita-cerita mengenai ujian dan hambatan ya, cobaan-cobaan, tapi bukan berarti nggak bisa dilalui loh ya, bisa dilalui asalkan kamu bisa lebih tenang, lebih lentur, fleksibel ya, lebih lembut lagi, jangan sampai nyakitin seseorang gitu kan, atau siapapun lah ya dengan ucapan dan perbuatannya kamu ya, kecuali memang itu dibutuhkan ya teman-teman ya. Tetapi ya tetap kalau menyakiti ya tetap ya, kita juga nggak mau kan yang namanya disakiti ya. Lalu juga belajar untuk mengakui kesalahan, nggak usah gengsi, kalau emang salah ya bilang aja salah, nggak apa-apa kok ya. Mungkin sementara nggak enakan gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, yang penting selesai gitu dan nggak ada yang ditutupin ya. Belajar untuk merefleksikan diri akan jauh lebih baik ya. Emosi dan perasaan nggak akan yang namanya membuat masalah jadi kelar ya, yang ada malah tambah emosi, malah tambah nggak karu-karuan kejadian-kejadiannya. Lalu ada hope di sana. Hope ini cerita-cerita mengenai mimpi dan harapannya kamu ya. Di bulan ini yuk teman-teman lebih kreatif lagi yuk, pikirannya diajak untuk lebih terbuka ya, out of the box mikirnya, jangan kayak kebanyakan lah ya, kayak gitu teman-teman ya. Berani jangan kehilangan mimpi dan harapannya kamu ya. Oke, peluang dan kesempatan ada banyak nih di bulan ini ya, tinggal kamu mau ambil apa enggak ya. Artinya problem banyak juga, tapi ada peluang dan kesempatan yang juga mampir ya, jadi ya manfaatkan dengan baik. Oke. Selanjutnya buat satu simbol ya. Satu simbol ini di bulan ini ada simbol
Yin yang ini adalah tentang dualitas ya teman-teman ya, dualitas. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ada hal baik gitu kan, kalau kita nggak pernah ya namanya ngalamin hal yang buruk tuh kayak gimana ya, sebaliknya juga kayak gitu ya. Belajar teman-teman ya, belajar untuk menghargai, belajar untuk menerima dan menyeimbangkan ya. Dan ketahuilah bahwa kita di dunia ini nggak pernah sendirian teman-teman ya. Ini mengingatkan kita juga bahwa kita itu makhluk yang saling berhubungan ya. Jadi belajar empati ya, tapi juga jangan terlalu apa ya, kayak semuanya jadi sungkan gitu juga jangan teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke, seimbangkan lah ya, seimbangkan, balance untuk bulan Mei ini. Oke, kita jumpa lagi yuk di monthly reading ya besok, next month ya, barengan sama Oracle Card Indonesia tentunya. Dan untuk bulan Mei ini ya, seperti apapun dan bagaimanapun nantinya teman-teman ya, tetap semangat ngadepinnya dan selalu senyum juga, semangat selalu, sehat selalu juga, jaga kesehatan kamu ya, apapun yang terjadi tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.